Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi. Nah, topik ini sangat erat kaitannya dengan materi gaya yang sudah pernah kalian tonton kemarin. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa memberikan komentar dalam bentuk nama, kelas, dan komentar, atau juga boleh dalam bentuk pertanyaan ya. Gitu, jadi tidak terpatok pada materinya saja. Oke, apa itu usaha? Nah, kemarin kan kalian sudah mengenal adanya gaya, yaitu berupa tarikan atau dorongan yang dikerjakan kepada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut bisa berpindah, berubah kecepatan, dan sebagainya. Nah, usaha ini bisa kita katakan sebagai energi yang disalurkan, gaya yang diberikan pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, sehingga kita bisa menggarisbawahi di sini ada beberapa besaran, yaitu energi, ada gaya, dan ada perpindahan. Nah, ini adalah definisi secara kata-kata yang akan kita tuangkan dalam bentuk rumus. Nah, usaha itu sendiri karena dia menyebabkan suatu benda mengalami perpindahan. Nah, benda tersebut, usaha itu bisa dikatakan suatu kerja yang dikerjakan pada suatu benda. Nah, kita mendefinisikan rumus itu biasanya pakai bahasa Inggris, sehingga rumusnya itu sebenarnya adalah singkatan-singkatan dalam bentuk bahasa Inggris, kecuali pada besaran-besaran tertentu ya. Usaha itu bisa dikatakan sebagai work atau kerja. Nah, ini nanti akan disimbolkan dengan W, di mana work atau kerja itu memiliki erat kaitannya dengan energi yang dikeluarkan. Nah, maka rumus usaha itu W sama dengan, nah di sini kita kembali melihat di sini ada yang namanya gaya, yaitu bahasa Inggrisnya dari force, sehingga ini adalah tulisannya. Lalu ada perpindahan itu space, ada jarak yang diciptakan akibat perpindahan. Jadi yang dikatakan usaha itu kan ketika benda tersebut mengalami perpindahan. Kata kuncinya di situ. Nah, ini perpindahan itu di sini menggunakan space sehingga menimbulkan jarak. Kita singkat, ini satuannya ya. Ya, jadi F kali S. Jadi work is equal force times itu kali space. Jadi W sama dengan Fs. Kalau kalian mau pakai istilah yang mempermudah, misalkan kita pakai ini adalah waktu adalah persahabatan F S. Di sini kita ganti ini biar enak. Waktu adalah persahabatan. Oke, kita udah dapet. Sekarang tinggal kita mengaplikasikannya. Oke, contoh ilustrasi. Misalkan ada, misalkan suatu benda. Nah, ini bendanya bergerak. Oke, ini suatu balok ya. Lalu diberi gaya dorong. Nah, misalkan ini adalah F-nya. Jelek banget F-nya. Nah, nih. Sehingga nanti benda ini akan bergerak kan, ketika diberi gaya dia akan berpindah dari sini ke sini misalkan. Nah, nanti kita baru pakai hitungan. Ini F-nya. Oke, ini adalah benda yang bergerak.
seperti ini ya. Ada F-nya, ada S-nya. Oke, misalkan benda A, kita beri nama A. Misalkan benda A diberikan gaya sebesar 20 Newton, lalu menyebabkan benda A berpindah sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan pada benda tersebut? Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, biar kalian terlatih, terbiasa berpikir secara sistematis, maka kita buat diketahui. Saja yang diketahui, oke, ada gaya yang sebesar 20 Newton. Berarti ini gaya itu kan F 20 Newton. Apakah sudah satuan internasional? Oke, berarti sudah aman. Lalu menyebabkan benda A berpindah sejauh 5 meter. Berarti berpindah itu adalah perpindahan. S sama dengan 5 meter. Apakah satuannya sudah SI? Oke, kalau sudah dalam bentuk satuan internasional, berarti sudah oke ya. Oh, kita belum masuk ke satuannya ya. Oke, nanti kita lanjut. Ditanya, apa yang ditanyakan? Usaha yang dilakukan. Berarti yang ditanyakan adalah W. Oke, maka cara menjawabnya, kita menggunakan rumus W sama dengan F kali S. W sama dengan F kali S. F-nya 20 Newton, S-nya 5 meter. 20 kali 5, 100 Newton meter, atau bisa juga kita, Newton meter itu satuannya sama dengan Joule. Jadi ini 100 Joule. Kita kembali sedikit ke rumus usaha tadi. Kita belum mendefinisikan satuan ya, aduh maaf lupa. W sama dengan usaha, satuannya itu Joule atau Newton meter. F itu gaya menggunakan satuan Newton, dan S itu adalah perpindahan menggunakan satuan meter. Sehingga kalau misalnya kalian nanti dapat soal dalam bentuk sentimeter, maka ubah dulu ke meter, atau misalnya dapat dalam milimeter, ubah dulu ke meter ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.